Sorga itu menunggu-nunggu saatnya ketika kita exercise authority atau mempraktekkan otoritas. Dan otoritas itu adalah iman kita. Karena itu jangan pernah pasif, jangan pernah manja. Kita tidak di dalam bisnis atau gaya hidup mengasihani diri sendiri. Apapun yang menimpa, apapun yang Anda hadapi, use the key, pakailah kunci. Jangan merengek-rengek, kita bukan pengemis kerajaan sorga. Kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Gunakan kunci itu. Pakai. Kami pakai kunci yang ada di tangan kami, kunci kerajaan itu, untuk memuji, untuk menyembah, untuk percaya, bukan ragu, untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Lord, I love you more and more each day. Aku mengasihimu lebih dan lebih lagi tiap hari. Hamba-Mu mau mengajak seluruh keluarga saat teduh untuk semakin mengasihimu, semakin percaya padamu. Beri mereka makan lewat mulut hamba. Beri mereka roti sorgawi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Beri kelancaran berbicara. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Sekali lagi yang saya katakan di awal-awal tadi. Saya melihat putra-putri kerajaan sorga. Yang pegang kunci. Yang pegang kunci kerajaan sorga bukan hanya Petrus. But you and me. Anda dan saya. Pakai kunci itu untuk memuji. Untuk percaya, bukan untuk ragu. Pakai untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh. Arti kunci kerajaan sorga di tangan kita, judul khotbah saya di saat teduh bersama yang dinanti-nanti. Hari ini kita akan baca hanya satu ayat saja. Tapi saya akan jabarkan habis-habisan. Matius 16 ayat 19. Ini pengakuan Petrus, tentunya cerita Alkitab yang terkenal. Ketika Petrus mengaku dia adalah Mesias, lalu Yesus berkata begini kepadanya ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita baca bersama ya. Sekalipun saya nggak bisa dengarkan Anda bisa dengarkan Anda sendiri. Penting itu, iman timbul dari pendengaran. Masuk kuping, masuk telinga, turun ke hati jadi iman. Dan iman itu yang mendatangkan mujizat. 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kok lucu ya? Setahu saya Tuhan yang pegang setir dari sorga. Kali ini kok ditentukan oleh bumi. Karena tidak ada kalimatnya berbicara. Apa yang terikat di sorga, bumi pun akan mengikatnya. Kebalik. Dalam hal ini sekarang, bumi lakonnya. Apa yang kau ikat, bicara tentang Anda dan saya. Di dunia, sorga akan ikut-ikutan. Sorga akan ikut-ikutan untuk mengikatnya. Bukan berarti dalam hal ini sorga adalah follower kita. Kitalah follower Yesus. Yesus berkata, follow me. Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi ini seperti seorang ayah bicara sama anaknya. Ayo, kamu yang maju, papa yang tangkap. Misalnya, kalau main pingpong ganda atau badminton, anaknya disuruh smash-smash, papanya siap. Siap untuk bantu. Dia backing vokalnya. Bukan berarti papanya kalah hawa. Tapi papanya mengalah. Papanya merasa anaknya sudah dewasa, tahu bagaimana memainkan peran. It's your time, nak. Ini waktumu. Papa akan jadi asistenmu. Padahal papa lah sumbernya. Sorga itu menunggu-nunggu saatnya ketika kita exercise authority atau mempraktekkan otoritas. Dan otoritas itu adalah iman kita. Karena itu jangan pernah pasif, jangan pernah manja. Kita tidak di dalam bisnis atau gaya hidup mengasihani diri sendiri. Apapun yang menimpa, apapun yang Anda hadapi, use the key, pakailah kunci. Jangan merengek-rengek, kita bukan pengemis kerajaan sorga. Kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Gunakan kunci itu. Pakai. Jangan nangis di depan pintu, padahal kunci di tanganmu. Kan tinggal dimasukkan, klak ke kiri atau ke kanan, dicobalah kalau memang belum biasa. Pertama kali pasti ada awkward atau kaku. Tapi trial error itu biasa, asal Anda mau try, mau mencoba. Daripada orang yang takut error, tidak pernah mencoba apa-apa. Pakai itu kunci, klek, nggak bisa, aduh nggak bisa, jangan menyerah, ayo coba lagi. Klek, terbuka dan pintu itu terbuka secara otomatis. Anda akan terkejut ya, ketika kita pakai iman kita bersandar pada pengharapan, tidak putus asa. Apa yang bisa terjadi di dunia? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini yang disebut power of attorney kalau dalam perbankan, dalam bahasa Inggrisnya adalah kuasa, pemberian kuasa. Jadi orang itu tanda tangan, orang itu yang antar dokumen, dianggap seperti orang yang punya.
Kita diberi Tuhan kuasa untuk melepaskan sesuatu dalam hidup orang lain, dalam hidup kita, dan di dalam dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Apa yang kau lepaskan? Sorga pun akan mencairkan. Tuhan kasih kita kartu ATM-nya. Nggak ada tuh kalau kita masukkan asal ke ATM-nya nggak bermasalah. Apalagi kalau di dalam akunnya sudah diisi sama Tuhan. Kita keluarkan misalnya debit, kita ketik passwordnya. Passwordnya kita kan gampang. Gak rumit-rumit kok, gak pernah ganti-ganti sepanjang zaman. YESUS dalam nama Yesus, udah itu aja dalam firman. Jangan gunakan nama Yesus dengan sembarangan, jangan pakai nama Yesus untuk melakukan hal-hal yang dilarang firman. Karena Yesus adalah firman, dia adalah ya dan amin. Jadi asal kita setuju dengan firman, waktu kita pakai nama Yesus, passwordnya betul itu. Dan kalau kita pakai firman, akunnya terisi. Sebab jikalau kamu tinggal dalam firmanku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, Bapa akan memberikannya. Karena tidak melanggar firman-Nya. Berarti ada uangnya di dalam kartu. Itu betul. Sumbernya adalah firman. Tapi waktu kita ketik password-nya, nggak mungkin kan tiba-tiba ATM mesinnya berkata, dia nggak mengakui kartu, kami tolak permintaanmu. Nggak mungkin. Kartu itulah kuasa otoritasnya. Itulah power of attorney, itulah pemberi kuasa. Waktu saya masukkan kartu itu, mesin itu akan setuju. Dia akan sepakat dengan kartuku. Sorga sepakat dengan iman kita. Waktu kita lepaskan, betul-betul dicairkan. Saya nggak hanya bicara tentang mujizat ya. Dalam segala sesuatu yang Tuhan janjikan. His providence dan penyertaan atau penyediaan Allah. Itu semua milik putra-putri kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jarang kita bahas ini. Lebih tepatnya banyak orang mengira hanya diberikan pada Petrus. Tidak, ini kuasa orang percaya. Makanya percaya Yesus. Sekarang saya berikan aplikasinya 3. Masing-masing nanti saya akan jabarkan supaya Anda menangkap betul apa maksudnya kunci di tangan kita. Itu aplikasinya, implikasinya apa? Nomor 1 tulis dulu. Poin pertama, rencana Tuhan atas kita tidak bisa gagal kecuali kita mengizinkannya. Poinnya dimunculkan. Rencana Tuhan atas kita nggak bisa gagal kecuali kita mengizinkannya. Oh iya ya, berarti selama ini kita mengasihani diri sendiri, bermentalitas korban, itu ternyata salah kaprah, salah fatal. Tuhan berkata, rencanaku atas hidupmu, sekalipun kamu itu tidak sempurna, tidak bisa semudah itu semerta-merta gagal begitu saja. Kecuali kita secara stubborn atau secara keras kepala, terus-menerus mengizinkannya. Kecuali kalau kita bertekun dalam dosa, berkeras hati. Tuhan itu nggak mungkin menaruh harta rohani di dalam bejana tanah liat tanpa perlindungan yang lebih. Justru kalau Anda lihat dalam ciptaan Allah, makhluk yang dianggap lemah, ya lain cerita singa dan buaya, itu dikasih persenjataan. Oktopus aja dia semprot tinta. Misalnya sesuatu yang sifatnya lebah. Lebah itu punya sting atau dia bisa apa namanya itu sting ya, saya lupa bahasa Indonesianya. Apa itu? Menyengat, betul. Bisa menyengat seseorang. Dan orang bisa mati loh karena sengatannya. Coba lihat ya, Tuhan tuh gak mungkin menaruh rencananya yang ajaib di dalam tubuh manusia yang fana dan hidup kita itu loh yang seringkali jatuh. Tanpa perlindungan khusus. Bayi itu tidak berdaya, malah sama papa mamanya kiri kanan kasih bantal guling, kasih ranjang yang aman, kasih CCTV. Protection, perlindungan itu datang dari Tuhan. Tuhan tidak suruh kita sempurna baru rencananya terjadi. Tuhan memberi ruang untuk kesalahan, asal kita tidak bertekun dalam dosa, artinya kita memang komitmen di situ. Karena itu saya punya satu pemahaman tentang rencana Tuhan yang tidak mudah gagal di dalam kehidupan orang percaya. Yaitu kalau kita tidak menyerah, Tuhan tidak akan menyerah atas kita. Lagi ini kan Pastor Philip berarti kan tergantung kita. Saya tambahkan. Sekalipun kadang-kadang kita menyerah. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita berdosa. Tuhan toh tidak pernah menyerah atas kita bahwa ada ayat berbunyi begini.
Kalau kita setia, kita akan memerintah dengan Dia. Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Lain cerita orang yang dikejar sama Roh Kudus sampai ranjang kematiannya tetap menolak Tuhan, mati masuk neraka. Siapa yang disalahkan? Tapi kalau Anda lihat kembali, putar ulang kehidupan orang tersebut yang binasa, Anda akan lihat bukan di kilometer berapa, tapi setiap hari Tuhan kejar dia. Tapi dia mengeraskan hati seperti Firaun. Tuhan pakai temannya untuk ajak dia ke gereja. Nyalain YouTube tiba-tiba muncul saat teduh bersama. Lalu nanti bisa aja orang-orang gereja cari di mana dia, coba dijangkau, tapi dia semakin membenci mereka. Anda lihat ya, ada tanda-tanda Tuhan yang tidak pernah menyerah, sekalipun akhirnya orang itu binasa. You know, you serve a God that doesn't give up on you. Dan sekalipun kita salah pun, Tuhan masih punya plan B, plan C dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita menguji dan mencobai Tuhan. Oke, gak apa-apa dosa. Toh Tuhan punya rencana selanjutnya. Pasti ada konsekuensinya. Karena perbuatanmu tidak dengan mudah, semudah itu bisa dihapuskan, seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun demikian, dari sisi kita ada konsekuensinya. Dari sisi Allah, dia pantang menyerah. Anda lihat dalam hidup orang yang binasa, tetap ada tanda-tanda Tuhan mengejar dia. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, itu berlaku untuk setiap pendosa yang berdosa secara sengaja. Kalau kita tahu Tuhan kayak begitu, bukannya hati kita harusnya luluh. Aku bisa salah, aku bisa jatuh, tapi aku tidak akan pernah bisa terlalu lama-lama komitmen dalam dosa, bertekun lari dari Tuhan. Dan ketika saya kembali pada Tuhan, misalnya dari sebuah kesalahan, ketika saya bangkit dari kejatuhan, Tuhan pasti tangkap saya dengan kasih, dan dia pasti memulihkan saya seperti pejunan memulihkan tanah liat. Jikalau vas yang semula itu hancur lebur, dia akan bentuk vas yang baru menurut pandangan baiknya. Saya melayani Tuhan yang tidak akan mudah membatalkan rencana dan rancangannya atas hidup saya. Harusnya kita itu hidup tenang kan? Kalau tahu begini, kita di depan tahu sudah menang. Tuhan tidak akan ngalah kalau soal kita. Dia nggak akan mengalah sama setan. Ayo bergegaslah, pakai kunci itu, tancap gas, use the key. Pakai kunci untuk bertobat, pakai kunci untuk mendekat. Kalau aku tahu Tuhan nggak akan pernah menolak aku, berlumur-lumur dosa aku datang, lumuran darah. Misalnya seperti si bungsu pulang ke rumah setelah makan makanan babi, bukan makan babi mungkin kenyang dia, makanannya babi, compang-camping dia datang, tetap diterima. Dan pakai sisa tenagamu, 2 kaki itu, merangkak kalau perlu, datang ke pintu Tuhan. Tuhan tidak akan usir tendang dirimu, Tuhan akan pulihkan Anda, beri cincin di jarimu, jubah seorang anak. Dan Tuhan akan menyembelih lembu tambun untukmu. Kalau kita tahu seperti itu, pakai kunci untuk mendekat, bukan menjauh. Pakai kunci untuk bertobat, bukan untuk murtad. Pakai kunci untuk bersyukur, bukan untuk mengeluh, bukan untuk menggerutu. Pakai kunci untuk beriman, bukan untuk ragu. Pakai kunci untuk melawan iblis dengan semua perlengkapan senjata Allah. Ngapain pakai senjata, pakai tubuh kita untuk senjata kelaliman. Kalau kita lari dari Tuhan itu perlu sepasang kaki untuk lari. Kenapa nggak lari mendekat? Untuk mengeluh atau menggerutu perlu mulut. Untuk komitmen ke situ, kenapa nggak pakai aja untuk doa dalam nama Yesus. Sekalipun berlinang air mata. Dengan iman yang pas-pasan, kita bisa paksa diri kita menjauhi Tuhan. Dengan iman yang pas-pasan, kita juga bisa masih mencari Tuhan. Use the key. Rencana Tuhan tidak bisa, atas kita tidak bisa gagal, kecuali kita mengizinkannya. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kunci ada di tanganmu sendiri. Nasib Anda di dalam tangan Tuhan, tapi juga di tangan Anda. Setiap keputusan berharga. Bahkan di Roma 8 dikatakan, Tuhan bekerja sama. Dalam segala perkara, itu berarti perkara yang nampak baik maupun yang nampak buruk. Perkara-perkara yang indah maupun yang menyakitkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, bahkan ketika Tuhan izinkan sesuatu yang nampaknya buruk, yang kurang nyaman, yang menyakitkan, itu terjadi atas kita, jangan trauma. Itu bukan tanda bahwa Allah menyerah. Tuhan lamanya, dia akan bekerja sama.
perkara yang baik maupun perkara yang buruk, dia akan mengeluarkan kebaikan dari itu untuk kehidupan Anda dan saya. Karena rencananya terus berlaku, tidak ada tanggal kadaluarsa. Bahkan ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, jangan percaya setan, sekali-kali jangan. Dia belum meninggalkan kita dan dia tidak akan pernah menolak kita. Bahkan di perkara-perkara yang menyakitkan pun ada Tuhan di dalamnya. Sekalipun kita berdosa gara-gara kita jatuh dalam kesalahan, kita terjerumus ke situ, itu bukan penderitaan yang Tuhan izinkan, tapi yang karena salah sendiri, itu adalah penderitaan akibat kebodohan. Kalau kita sekarang detik ini berseru pada Tuhan, dan kita libatkan Tuhan, maka Tuhan akan beraksi lagi. Dan memakai perkara yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Because our Lord, our God, karena Allah kita, Tuhan kita, tak pernah menyerah atas rencananya di dalam hidup anak-anaknya. Luar biasa. Jadi kalau kita tahu Tuhan kita itu sempurna, kita yang gak sempurna, rajin-rajin pakai kunci dengan cara yang benar. Karena kita tahu Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, no pressure, berarti tidak ada tekanan. Pakai kunci itu, sekarang lakukan. Jangan tunda esok hari, jangan manja, jangan pasif. Jangan merasa diri sebagai korban. Nomor 2. Arti kunci kerajaan sorga di tangan kita itu artinya setiap keberhasilan kita sudah ada kuncinya di dalam firman-Nya. Nggak usah cari kemana-mana. Firman ini cukup, Kejadian sampai Wahyu. Keberhasilan hubungan, pekerjaan, pelayanan, keberhasilan kehidupan rohani kita, keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang praktis, keberhasilan untuk segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Semua itu sudah ada di dalam firman-Nya. Jadi enggak usah kita cari-cari lagi. Tinggal kita menggali. Tinggal kita sungguh-sungguh di dalam Roh Kudus setiap hari rajin untuk menggali firman. Waktu kita dituntun sama Tuhan, enggak usah kita kalau membaca firman itu seperti lotre gitu ya, berhenti. Itu cara yang kekanak-kanakan. Baca firman itu teratur, 2-3 pasal sehari itu yang normal. Jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Firman-firman yang mudah dimengerti maupun yang rumit sekali. Firman-firman yang penuh dengan cerita, kalau Anda suka storytelling, suka mendengarkan, suka membaca story, atau firman-firman yang membosankan seperti silsilah, seperti nama-nama dan ukuran-ukuran. Tapi Anda harus tahu setiap kali Anda membuka the pages of the Bible, ketika Anda mulai membolak-balik halaman Alkitab, kunci-kunci hidupmu bertebaran. Masuk di dalam dirimu oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kalau kita membacanya dengan rendah hati dan libatkan Tuhan, berdoa dulu, Roh Kudus terangi. Lain cerita dengan orang yang membuka Alkitab untuk mengkritiki. Atau orang membuka Alkitab karena sok tahu. Tapi kalau kita mau belajar sesuatu, Roh Kudus pasti akan tuntun kita. Dia akan tuntun kita ke jalan yang benar lewat firman-Nya. Firman itu pelita bagi kaki. Dan dia terang bagi jalan. Berarti Tuhan juga akan menerangkan segala sesuatu kepada kita. Mungkin kita nggak tahu secara kognitif atau secara logika. Tapi apa yang kita terima di hati, perlahan-lahan kita cerna, pikiran kita pun nanti akan follow up. Pasti akan mengikutinya. Jadi jangan pernah kita hanya mencari sesuatu yang kita pahami 100% dulu. Kalau kita nggak paham, kita tidak baca. Alkitab ini semua berguna, semua nafas Allah. Ketika Anda membacanya, Roh Kudus bawa masuk sesuatu. Semua itu ada kuncinya. Pertumbuhanmu, kemenanganmu, bebas dari kebiasaan buruk, mendapatkan pertolongan Tuhan di saat susah, kekuatan iman saat lemah, kemampuan yang di luar batas manusia. Apa sesuatu yang bukan dirimu, aku ini orangnya pendendam, tiba-tiba jadi pengampun. Itu semua kuncinya di dalam firman. Jadi nggak usah cari ke kiri kanan, apalagi kita cari ke tempat-tempat yang salah. Itu nggak ada kuncinya. Malah di situ adalah kunci setan. Jangan cari-cari yang superstisi, cari-cari kepada ilmu-ilmu gaib, cari pada okultisme, kuasa kegelapan, ramal-ramal. Buat apa? Kejadian sampai Wahyu ini cukup untuk kehidupan kita sampai kita mati atau sampai Tuhan datang.
Masa hidup kita tertulis di setiap halamannya, meskipun itu cerita tentang orang lain. Tapi itu cerita ditulis untuk kita. Setiap keberhasilan kita, apapun itu sebutlah, whatever it is, apapun itu di dalam hidup Anda, apa yang menjadi perhatian Anda, apa yang menjadi beban Anda dan pergumulan, itu semua tanpa kecuali ada dalam firman-Nya hari ini. Mungkin kemarin Anda belum ketemu, tapi hari ini waktu Anda membutuhkan, Roh Kudus akan tuntun Anda. Meskipun pembacaan Anda teratur, pasti menemukan sesuatu dan itu adalah kunci hari ini, kunci bulan ini, kunci tahun ini. Dan terkadang-kadang kita minta janji Tuhan kan, dikasih sama Tuhan perintahnya. Jangan lupa loh, firman Tuhan itu bukan terdiri hanyalah janji. Firman Tuhan juga terdiri dari perintah-perintahnya. Kadang-kadang kita maunya sih langsung mujizatnya, tapi Tuhan memberi kita sebuah commandment, sebuah instruksi. Ingat janda Sarfat itu yang ketemu sama Nabi. Dia berkata, aku akan ambil kayu bakar sesuatu, lalu habis itu makanan terakhir, kemudian aku dan anakku mati. Apa yang Nabi katakan di Perjanjian Lama? Tuhan minta rotimu itu. Lalu aku makan apa? Ternyata nanti buli-bulinya tidak pernah berhenti mengalir dengan minyak. Kadang-kadang kita maunya sih langsung mujizat, langsung berkat. Kadang-kadang yang kita harapkan langsung adalah paling tidak janji Tuhan. Dikasih sama Tuhan sebuah perintah. Tapi kalau di masa-masa kebutuhan Anda, apalagi pergumulan, Anda membutuhkan menantikan sebuah mujizat tiba dari Tuhan. Lalu yang turun itu adalah perintahnya atau instruksi dari Tuhan, dari firman. Percayalah, berimanlah bahwa itu adalah kuncinya. Jangan pilih kasih. Kalau kita minta kunci, Tuhan kasih kita kunci yang kecil, kunci yang besar, kunci yang sederhana, cuman lurus gitu, cuman ada satu batangnya, atau yang rumit dengan ukir-ukiran. Janganlah gurui Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Pokoknya, jikalau Anda berdoa minta roti, nggak mungkin Tuhan kasih batu. Kalau Anda minta ikan, nggak mungkin dikasih kalajengking, apalagi ular. Ketika Anda berdoa, sebelum buka firman Tuhan, waktu Anda buka halamannya, dan giliran hari ini di pasal berapa, di kitab mana, jangan Anda pilih-pilih. Nggak perlu selektif. Kejadian sampai Wahyu itu sudah melalui seleksi yang luar biasa, kalau Anda tahu cerita bagaimana Alkitab ini dikumpulkan. Waktu Anda baca itu, Anda harapannya, datangnya ekspektasinya, waktu Anda berdoa, aku akan dapat mujizat berkat, aku akan dapat janji minimal. Tiba-tiba perintah. Aku ini mau sembuh dari kankerku. Yang Tuhan kasih firman adalah bersyukur. Loh gimana sih? Aku minta janji kesembuhan. Tuhan kasih instruksi agar aku syukuran. Aku ini mau keluar dari hutang piutang. Tiba-tiba saya dapat instruksi perintah begini. Ampuni 7 kali 70 kali. Kebetulan giliran saat itu saya baca Injil itu. Gimana sih Tuhan ini? Kok nggak peka dengan kebutuhan? Yang aku perlukan itu mujizat keuangan. Kok di sini Tuhan suruh saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Dan Tuhan suruh mengampuni orang-orang yang paling menyakiti aku. Kemungkinan adalah keluarganya sendiri. 7 kali 70. Tuhan, aku ini butuh uang. Kok Tuhan suruh aku mengampuni? Ini gimana sih? Jangan pilih-pilih. Kalau Anda minta roti, Anda terima instruksi, itu roti. Kalau Anda minta ikan, minta berkat, mujizat, Anda diberi perintah. Berarti itu ikan. Lakukan. Seperti janda Sarfat itu. Minyakmu akan mengalir. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih kita janji pula. Kita menanti-nantikan janjinya, janji-janji Tuhan diberikan. Haleluya. Yang itu gampang sih, mudah, sesuai ekspektasi, sesuai aplikasi. Tapi kita harus mengerti sesuatu di sini. Apa artinya kunci kerajaan surga di tangan kita? Ini loh. Ini kunci. Don't you see? This is key. Ini kunci. Sudah di tangan kita. Dibuka dong. Dibuka, dibaca, direnungkan. Ya. Lalu dilakukan, dipraktekkan. Lihat mujizatnya. Dan perintah dan janji dua-dua adalah firman. Dua-dua bukan salah satu adalah firman Allah. Ketiga,
Doa puasa adalah kunci rohani yang mengaktifkan kuasa urapannya. Di sini adalah aktivitas rohani yang harus kita praktekkan tiap hari, bukan puasanya, doanya dulu. Ya, doa mengaktifkan kuasa urapan. Saya jadi ingat ada orang yang semacam epilepsi yang kejang-kejang, dilempar-lempar setan ke dalam api, lalu habis itu murid-muridnya tidak bisa lepaskan, dibawa ke Tuhan Yesus, Tuhan turun gunung, Tuhan berkata, kamu kurang beriman. Mana imanmu hai angkatan yang tidak percaya? Lalu Tuhan dengan satu kata, bahkan bukan satu kalimat, bebaskan anak itu. Sepulang dari situ murid-muridnya tanya, kenapa kami tidak bisa usir? Tuhan berkata, jenis ini nggak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Maksudnya disuruh puasa di situ murid-murid Tuhan, bukan orang yang epilepsi itu. Bagaimana orang yang kesurupan bisa puasa? Yang kerasukan, kebetulan ini bukan epilepsi biasa ya, ini karena setan. Tuhan berkata, kamu yang puasa. Doa puasa adalah kunci rohani yang mengaktifkan kuasa urapannya. Kenapa seseorang itu berwibawa? Kenapa kalau kita lihat ada orang tertentu itu gampang percaya firman? Bukan karena firmannya lebih berkuasa. Firman sama berkuasa di dalam diri orang itu, sama seperti di dalam diri Anda dan saya. Tapi kenapa orang itu lebih gampang, lebih mudah percaya firman? Karena kedagingannya sudah dikikis. Dia belajar untuk bergantung sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Kalau kita ini kan Yesus plus kadang-kadang. Firman, tapi masih banyak di sini serangan pikiran. Firman plus opini-opini saya dan apa kata dunia. Jadi firman itu nggak bisa bertumbuh dengan gagah perkasa. Meskipun firman itu nggak ada salahnya, tetap firman itu adalah kuasa Allah untuk mencipta. Tapi dia belum bisa mencipta sesuatu karena dicekik oleh semak belukar. Yaitu pikiranmu dan pikiranku, kedaginganku, kedaginganmu, perasaanku, perasaanmu. Puasa itu mengikis itu. Ternyata puasa bukan hanya baik untuk tubuh kita, tapi mengajari kita untuk menginginkan firman-Nya melebihi daripada makanan jasmani. Puasa juga mengajari kita untuk bersandar pada Tuhan. Misalnya kalau dulu kita lapar langsung makan, sekarang lapar nggak bisa makan. Daripada kelaparan, cari Tuhan, bergantung supaya Tuhan kasih kekuatan untuk menahan laparnya. Dan juga untuk supaya kita bisa isi waktu kita daripada sibuk sendiri untuk mencari wajah Kristus. Sehingga firman menjadi makanan satu-satunya. Kalau makanan jasmani sudah tidak tersedia, maka mau nggak mau, perut kita pun harus tunggu. Jadi fokus kita kepada makanan rohani. Kita bergantung pada firman. Bukan hanya untuk menahan lapar kita, untuk mengisi waktu kita. Kita belajar untuk bersandar kepada Dia dan memikirkan prioritas-prioritas lainnya. Selain perkara-perkara jasmani, ternyata ada prioritas lain yang lebih penting dari itu. Kita bisa fokus pada apa yang tidak kelihatan. Kalau dahulu kita dijajah hanya oleh panca indera. Saya dorong Anda untuk belajar mempraktekkan ini. Puasa itu baik karena dia mengajari kita untuk bergantung. Puasa itu menghapuskan semua gangguan sementara atau distraction itu. Tetap orang perlu makan, tapi untuk sementara waktu kita taruh dulu perlu Tuhan di atas kebutuhan jasmani kita. Doa puasa adalah kunci rohani yang mengaktifkan kuasa urapannya. Ada orang yang dengan mudah percaya Tuhan. Dan setiap perkataan dan tindak tanduknya itu penuh kuasa. Why? Kenapa ya? Padahal Tuhannya sama, firman yang kita dengar juga sama. Orang itu lebih minus himself. Lebih minus, dia semakin berkurang, Tuhannya makin bertambah. Tuhan di dalam diri kita juga sama, tapi kita juga bertambah-tambah. Makanya itu puasa itu mengurangi sesuatu. Sebelum tambah-tambahan itu, pelajari kurang-kurangannya kerajaan sorga. Pakai kunci, yaitu berdoa berpuasa. Tiap hari berdoa. Minta Tuhan yang tuntun jalan. Minta Tuhan punya urapan, bukan bergantung pada hikmatmu sendiri. Lalu sekali-kali puasa, itu baik juga. Cara puasa gimana sih? Puasa itu bisa juga nggak makan. Misalnya makannya dibuat cuma sekali sehari, nanti buka jam berapa. Ada juga orang yang puasa sudah lebih mahir, sudah lebih biasa, bisa nggak makan sama sekali. Minum saya tetap anjurkan. Tapi puasa itu sudah harus ada awal dan akhirnya, sudah ditentukan. Puasa nggak boleh ngeflow, harus berencana. Ada seorang teman, dia biasa makannya itu malam. Pagi siang nggak makan. Waktu diadakan puasa bersama, makan sekali. Bagi dia itu bukan puasa. Bagi dia itu sudah kehidupan sehari-hari. Ada orang yang begitu loh. Ya, memang sengaja untuk diet ya kan. Tapi diet teratur, dituntun yang menurut nasihat dokter.
Yang kayak begini gimana? Mungkin perlu puasa kopi. Wah, itu lebih susah kali. Bagi anak-anak muda yang masih pertumbuhan, jangan puasa gitu, nanti tumbuhnya nggak bagus. Kalau Anda punya anak-anak remaja, apalagi masih kanak-kanak, puasa game mungkin. Membuat mereka mungkin bisa, gimana, atau puasa gadget sementara atau sosial media. Tapi jangan puasa saat teduh bersama ya. Ini bukan jenis puasa, kita harus makan yang ini. Karena kita tidak tahu setiap kali saat teduh itu firman apa yang dibagi. Yang pasti itu setiap perintah dan janji adalah kuncimu minggu ini. Ya. Mengaktifkan kuasa urapannya puasa itu. Ada juga yang puasa lain, puasa ini, puasa itu. Tentukan sendirilah. Tapi di dalam berdoa berpuasa ada kuasa binding and loosing, ada kuasa mengikat, melepas. Jangan hanya puasa nggak makan, tapi tambah jam doa. Dan waktu doa, use authority. Pakai kuasa. Karena kita sekarang makin dekat dengan firman-Nya. Pakai nama Yesus, password itu. Dalam nama Yesus. Aku minta ya Tuhan Yesus terjadi kebangunan rohani. Aku minta keselamatan keluargaku. Dan aku minta ya Tuhan Yesus supaya aku bisa hidup kudus. Pikiranku ini tidak dijajah dengan pikiran yang najis. Pemikiran-pemikiran itu akan pergi Tuhan. Aku bergantung dengan firman Tuhan. Bahkan makan pun aku rela untuk tunda. Aku percaya kebutuhan pokok tidak bisa menjajah. Aku lebih butuh Engkau, lebih perlu Yesus. Beri aku kekuatan. Aku mau jadi manusia rohani dulu sebelum jadi manusia jasmani. Tumbuhkan manusia rohku. Kuatkan itu. Jadikan aku gagah perkasa di dalam. Aku 7 kali lebih besar daripada badanku yang nampak mata. Kalau Anda berdoa seperti itu, you use your authority. Nanti bukan hanya Anda berkemenangan. Anda pun bisa bantu orang lain berkemenangan. Anda bisa layani mereka. Lihat ya, arti kunci kerajaan sorga di tangan kita ada 3. Kita review sekali lagi. Yang pertama, rencana Tuhan atas kita. Nggak bisa gagal. Kecuali kita mengizinkannya. Jadi jangan diizinkan. Jangan menyerah. 2, setiap keberhasilan kita bukan akan ada, tapi sudah ada kuncinya somewhere inside this book. Apapun yang kau butuhkan, hadapi, gumulkan, kuncinya ada di sini loh. Nggak tahu, pokoknya ada di salah satu halaman ini. Hari ini, bagi hidupmu. Sudah ada di dalam firman-Nya, baik berupa perintah maupun janji. 3, doa puasa adalah kunci rohani yang mengaktifkan kuasa urapannya. Rajin berdoa. Dalam konteks yang tepat, saya rasa perkataan ini dibenarkan. Banyak doa, banyak kuasa. Kurang doa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kecuali kedaginganmu, hai manusia.